everyone, welcome back to intensive course in this week. In this week, we will learn about direct and indirect. So, direct speech atau kalimat langsung adalah kata-kata yang ingin diucapkan oleh si pembicara. Contohnya, he said, I live in the city center. Contoh lagi, he said, I'm going out. Nah, lalu indirect speech atau kalimat tidak langsung adalah digunakan bila kita ingin melaporkan kata-kata seseorang kepada orang lain secara tidak langsung. Contohnya, he said that he lived in the city center. Contoh lagi, he said that he was going out. Lalu, apa sih kegunaannya direct dan indirect ini? Nah, kegunaan direct dan indirect ialah bila kita ingin melaporkan kata-kata seseorang kepada orang lain secara tidak langsung. Nah, dari sini udah paham kan apa itu direct dan indirect dan juga kegunaannya. Sekarang kita masuk ke perubahan-perubahan di direct dan indirect. Yang pertama ada adverb. Nah, adverb ini ada adverb time sama adverb place. Dan juga ada auxiliary to be, dan juga modal. Nah, yang ketiga ada tenses. Nah, kita bahas yang pertama nih, yaitu perubahan adverb. Di dalam direct terdapat keterangan waktu, seperti now, today, yesterday, tomorrow, dan tonight. Maka, di indirect keterangan waktunya harus berubah. Berubah then, that day, the day before, the next day, dan that night. Begitu juga dengan adverb of place, berupa here dan this. Maka di indirect berubah menjadi there dan that. Nah, contohnya, jika kata direct, he said, I need my phone now. Indirectnya, he said that he need his phone then. Ada lagi contoh, directnya, Clara said, I'm going to Jakarta tomorrow. Indirectnya, Clara said that she was going to Jakarta the next day. Nah, lalu ada perubahan auxiliary. Di direct, jika ada auxiliary, yaitu to be seperti is, am, are, dan modal seperti can, might, will, maka di indirect berubah menjadi dalam bentuk pasnya. Contohnya, dalam bentuk direct, he said, I am going to call Dylan. Indirectnya, he said that he was going to call Dylan. Terus ada contoh lagi, directnya, he said, I will be there at 2 p.m. Indirectnya, he said that he will be there at 2 p.m. Nah, perubahan yang terakhir adalah tenses. Di dalam direct dan indirect terdapat pergantian tenses yang perlu untuk kamu lakukan, yakni jika direct speech menggunakan present tense, maka indirect harus berubah menjadi past tense. Tetapi ada pengecualian, yaitu jika kalimat pertama pada direct speech merupakan present tense atau future tense, maka tidak perlu ada pergantian tenses di indirect speech. Nah, contohnya seperti yang ada di tabel di bawah ini. Ada present simple. Contohnya, she said she always wears a coat. Berubah jadi past simple, jadi she said that she always wore a coat. Ada present continuous dengan contoh, he said I'm looking for my keys. Berubah jadi past continuous yang berupa jadi he said that he was looking for his keys. Selanjutnya ada present perfect dengan contoh, she said she written 3 letters for her friend. Berubah jadi past perfect dengan she said that she had written 3 letters for her friends. Yang terakhir ada present perfect continuous, yaitu he said I have been doing my job. Dan berubah menjadi past perfect continuous, he said that he has been doing his job. Nah, kan udah belajar tuh tentang perubahan-perubahan di direct dan indirect. Sekarang kita belajar tentang 3 jenis dari direct dan indirect. Yang pertama ada statement atau pernyataan. Terus yang kedua ada question atau pertanyaan. Yang ketiga ada command atau perintah.
kita bahas yang pertama, yaitu statement atau pernyataan. Dalam indirect statement kita menggunakan kata that atau bahwa sebagai penghubung antara kalimat pengantar atau introduce phrase dan kata-kata yang dilaporkan atau reported word. Kalimat-kalimat pengantar dalam indirect statement ialah he said to me that, he told me. Nah, contohnya, my sister said to me, I don't like tennis. My sister said to me that she didn't like tennis. Apabila kalimat pengantarnya dalam bentuk simple present tense, maka kalimat dilaporkan tidak mengalami perubahan. Contohnya, Mary says, I have seen that film. Mary says that she has seen that film. Nah, yang selanjutnya ada command atau perintah. Command ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu positive command dan negative command. Nah, yang positif ini dalam perintah positif kita tambahkan to di dalam kalimat perintahnya sebagai penghubung antara kalimat pengantar dan perintah yang dilaporkan. Contohnya, directnya Mother asks John, pay attention to what I say. Indirectnya, Mother asks John to pay attention to what she says. Nah, lanjut ke negative command. Dalam perintah negatif, kita tambahkan not to di depan perintah yang dilaporkan. Contohnya, direct, Father asks her, don't go there alone. Indirectnya, Father asks her not to go there alone. Nah, yang terakhir ada question atau pertanyaan. Bila pertanyaan langsung atau direct question menggunakan kata-kata tanya seperti 5W+1H, maka kata-kata tersebut digunakan sebagai penghubung dalam reported speech. Pertanyaan yang dilaporkan berubah menjadi bentuk positif, bukan interrogatif lagi. Nah, contohnya ya, direct, he asks me, how will you go there? Indirectnya, he asks me, how I would go there. Nah, kita udah sampai yang terakhir nih. Kalian udah pada paham kan perubahan-perubahan dan juga jenis dari direct dan indirect. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. And see you in the next IC. Bye-bye.